Hai YouTubers, hingga saat ini Yesus menjadi sosok yang paling terkenal di jagat raya dan menjadi sosok sentral di beberapa keyakinan. Hal ini karena beberapa agama samawi di dunia mengakuinya sebagai sosok yang memang pernah ada dan berjalan di muka bumi. Selain itu, sebagian besar sejarawan juga meyakini jika Yesus memang benar-benar ada dan menjadi juru selamat bagi satu keyakinan agama. Meskipun begitu, Yesus dipandang sebagai sosok yang berbeda-beda oleh tiap-tiap kelompok dan keyakinan. Hal ini menjadikannya sebagai bahan perdebatan yang tidak pernah ada habisnya. Ada yang meyakini jika Yesus adalah sosok Tuhan yang menjelma dalam wujud manusia, nabi, dan bahkan ada sekte yang menganggap jika Yesus itu adalah sosok alien. Dan berikut daftar Yesus menurut beberapa keyakinan di dunia. Yesus menurut Islam. Dalam Islam sendiri, Nabi Isa alaihissalam atau yang dikenal oleh beberapa keyakinan sebagai Yesus adalah sosok penting yang dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Perbincangan mengenai Nabi Isa alaihissalam menjadi sarana membicarakan berbagai ajaran di Al-Quran. Pada saat yang sama, Al-Quran menunjukkan beberapa pandangan berbeda mengenai Yesus. Namun perbedaan pandangan tersebut tidak menjadi tembok pemisah antara kedua agama dan umatnya. Menurut sejarah, Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi di tengah masyarakat pagan atau politeis dan juga masyarakat Kristen dan Yahudi. Konteks kesejarahan ini mempengaruhi perkembangan Islam sebagai agama dan umat yang baru. Para sejarawan mengatakan jika Kristen di Jazirah Arab dan juga di wilayah sekitarnya seperti Suriah menganut gagasan Trinitas, yaitu kesatuan Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena hal tersebut, Al-Quran juga merespon pandangan keagamaan ini. Di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dipandang sebagai hamba Allah, Nabi, dan Rasul. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau dapat menyembuhkan orang buta dan yang sakit kusta, serta mampu membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Mukjizat lain yang disebut Al-Quran adalah kemampuannya mengetahui apa yang dimakan orang dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Berbagai mukjizat ini bukan bukti ketuhanan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, melainkan bukti nyata kerasulannya. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita perawan bernama Maryam. Maryam sendiri adalah perempuan paling menonjol di dalam Al-Quran. Selain itu, ada surah yang menggunakan namanya, yakni surah Maryam, yang merupakan satu-satunya surah yang menggunakan nama perempuan. Al-Quran berkali-kali menggambarkan Maryam sebagai perempuan baik-baik yang soleh dan beriman. Pada saat yang sama, Al-Quran juga menekankan jika Maryam dan anak satu-satunya adalah ciptaan Tuhan. Surat Maryam menceritakan dengan cukup rinci tentang kehamilannya sebagai perawan. Diceritakan jika Jibril bersama ruh dari Tuhan datang ke Maryam dalam bentuk laki-laki. Jibril mengatakan jika ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan bahwa Maryam akan mendapat anugerah berupa anak laki-laki yang suci. Maryam bertanya, bagaimana mungkin ia hamil tanpa disentuh laki-laki? Tapi Jibril mengatakan, bagi Tuhan itu adalah suatu perkara yang sangat mudah. Setelah itu Maryam mengandung dan ia pun mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ketika persalinan mendekat, ia merasa sakit sekali sehingga merasa lebih baik mati dan dilupakan. Saat itu Jibril menghiburnya dan memintanya agar tetap makan kurma dan minum dari air yang mengalir di dekatnya. Jika ada yang penasaran mengenai siapa yang membantu proses kelahiran Yesus, maka jawabannya Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tanpa bantuan siapa-siapa. Ketika ia kembali ke komunitasnya, Maryam dituduh macam-macam dan tidak bersedia menjawabnya. Dengan mukjizatnya, bayi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sendiri yang memberikan jawaban. Saat itu bayi Isa mengatakan jika ia adalah hamba Allah yang mendapatkan Alkitab yang menjadi nabi yang diberkati di mana-mana, yang melakukan sholat, membayar zakat, berbakti pada ibu dan tidak arogan. Itulah Isa putra Maryam yang menjadi representasi ajaran Islam di seluruh dunia. Yesus menurut Yahudi. Dalam pandangan Yahudi atau Yudaisme, Yesus dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Menurut kepercayaan ini, Yesus dipandang sebagai yang paling berpengaruh dan dampaknya paling menimbulkan kerusakan di antara semua Mesias palsu. Namun karena kebanyakan orang Yahudi percaya bahwa Mesias belum datang dan 100 tahun Mesianik belum tiba,
maka mereka menolak Yesus sebagai Mesias maupun sebagai ilah. Inti Yudaisme adalah Taurat, semua mitzvot atau perintah, Tanakh, dan monoteisme etika seperti Shema. Semuanya lebih lama daripada Yesus. Ajaran Yudaisme sendiri tidak pernah menerima pernyataan penggenapan apapun yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Selain itu, ajaran Yudaisme juga melarang orang menyembah seseorang dalam wujud penyembah berhala, karena keyakinan utama dalam Yudaisme adalah satu Allah yang mutlak dan esa. Keyakinan hendak keilahian Yesus diasumsikan tidak kompatibel dengan Yudaisme, misalnya dari kutipan-kutipan yang mereka katakan. Salah satu poin adalah seluruh kristologi gereja, yakni seluruh doktrin kompleks tentang anak Allah yang mati disalib sebagai penyelamat umat manusia dari dosa dan kematian, tidak kompatibel dengan Yudaisme. Selain itu, keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, kekristenan telah mengubah banyak konsep paling fundamental dari Yudaisme. Mereka juga mengatakan jika percaya Yesus adalah Mesias, mati sebagai dosa-dosa yang lain, putra pilihan Allah, dan dogma lain dalam keyakinan Kristen, maka mereka bukan orang Yahudi. Para orang Yahudi percaya bahwa kedatangan Mesias akan dihubungkan dengan runtutan peristiwa tertentu yang belum terjadi, termasuk kembalinya orang Yahudi ke tanah air mereka dan membangun bait suci, suatu era mesianik yang penuh kedamaian. Yesus sebagai tokoh sejarah. Hingga saat ini tidak ada keraguan bahwa Nabi Isa atau yang dikenal sebagai Yesus merupakan nama yang paling dikenal di seluruh dunia. Menurut laporan, sepertiga dari populasi dunia menyebut diri mereka Kristen, yang mengakui Nabi Isa atau Yesus adalah juru selamat mereka. Sedangkan Islam mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai nabi terbesar kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang mengumpulkan ringkasan kehidupan Yesus dari mulai kelahirannya sampai kematiannya, maka dia harus mencari di banyak tempat. Dikatakan jika Yesus lahir dari keluarga Yahudi di Bethlehem, yakni sebuah kota kecil di selatan Yerusalem, saat wilayah itu berada di bawah pendudukan bangsa Romawi. Orang tuanya pindah ke arah utara menuju Nazaret, tempat ia dibesarkan, sehingga ia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Ayahnya adalah seorang tukang kayu, sehingga besar kemungkinan kalau Yesus sudah belajar bertukang sejak kecil. Sekitar umur 30 tahun, ia memulai pelayanannya dan memilih 12 orang dengan reputasi yang tidak meragukan sebagai murid-muridnya. Selain itu, ia juga mengajar di luar Kapernaum, yaitu sebuah desa nelayan yang cukup besar dan pusat perdagangan di pesisir Laut Galilea. Dari sana ia memulai perjalanan dan mengajar di seluruh wilayah Galilea, sering berpindah-pindah di antara wilayah yang kafir dan Samaria, dengan perjalanan yang seringkali tersendat-sendat ke Yerusalem. Ajaran dan cara mengajar Yesus yang tidak biasa ini mengejutkan dan menyinggung banyak orang pada saat itu. Pesan revolusionernya ditambah dengan mukjizat yang menakjubkan dan penyembuhan yang dilakukannya mendatangkan banyak pengikut. Popularitasnya di kalangan rakyat tumbuh sangat pesat dan sebagai hasilnya, Yesus dipantau ketat oleh para pemimpin Yudaisme. Saat itu, para pemimpin Yahudi menjadi iri hati dan benci pada kesuksesannya. Mereka menyadari kalau ajarannya itu mengancam posisi dan kemapanan mereka, termasuk segala tradisi dan upacara keagamaan mereka selama ini. Oleh karena itu, mereka segera bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk membunuh Yesus. Pada saat itulah salah satu murid Yesus menjualnya kepada pemimpin Yahudi dengan sejumlah uang. Tidak lama kemudian, mereka menangkap Yesus, merekayasa dengan cepat serangkaian pengadilan yang penuh penghinaan, dan dengan cepat menghukum matinya melalui penyaliban. Tidak seperti orang lain dalam sejarah, kematian Yesus bukanlah akhir dari ceritanya. Pada kenyataannya, kematiannya justru merupakan sebuah awal yang baru. Hal ini karena kekristenan bisa ada hingga saat ini setelah kematian Yesus. 3 hari setelah kematiannya, murid-muridnya dan banyak orang lain mulai bersaksi kalau Yesus telah bangkit kembali dari kematian. Hal ini karena makam Yesus ditemukan kosong, tubuhnya menghilang dan kemunculannya disaksikan oleh banyak orang dari kelompok yang berbeda, di lokasi yang berbeda, dan pada keadaan yang berbeda. Sebagai hasilnya, orang-orang mulai menyatakan Yesus sebagai Kristus atau Mesias Sang Juru Selamat. Mereka menyatakan kebangkitannya meneguhkan pesan pengampunan dosa melalui pengorbanannya. Pada awalnya, mereka menyatakan kabar baik ini yang dikenal sebagai Injil di Yerusalem
kota di mana ia dihukum mati. Tidak diragukan lagi jika Yesus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah dunia. Satu-satunya penjelasan untuk pengaruh Yesus yang tidak ada bandingnya adalah Yesus lebih dari sekedar manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya Allah yang menciptakan dunia dan mengendalikan jalannya sejarah yang dapat memberikan pengaruh drastis seperti ini pada dunia. Yesus adalah alien. Di dunia ini ada sebuah organisasi spiritual internasional yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah makhluk luar angkasa dari planet Venus. Nama dari organisasi ini adalah Aetherius Society yang didirikan pada pertengahan tahun 1950-an oleh seorang mantan supir taksi bernama George King. King mengatakan bahwa ia mengalami perjumpaan yang tidak biasa dengan Tuhan Yesus pada tahun 1958 di Gunung Suci di Holstown dekat Combe Martin, Devon. Saat itu ia mengatakan mendengar suara yang memberitahunya bahwa ia akan menjadi perwakilan duniawi dari parlemen antar planet dan ia diharuskan membentuk masyarakat. King sendiri meninggal pada tahun 1997, tetapi pengikutnya masih melakukan siaran reguler ke Gunung Suci di Holstown Down dekat Combe Martin, Devon. Semasa hidupnya, King pernah berbicara di mana ia menggambarkan pengalaman pertamanya bertemu dengan sosok Yesus di puncak bukit Holstown Down. Saat itu, ia mengatakan jika melihat sosok yang sangat tinggi, mengenakan jubah panjang dan memiliki rambut panjang kecoklatan dengan begitu banyak cahaya di sekitar sosok pria yang diyakininya sebagai Yesus itu. King mengatakan Yesus mendarat dengan pesawat ruang angkasa dan telah mengirim kekuasaan melalui dirinya sendiri. Dalam film dokumenter itu, dia mengatakan bahwa dia kemudian diberitahu oleh sumber antar planet bahwa Holstown Down adalah gunung suci. Itulah sebabnya ia dan para pengikutnya mengunjungi Holstown Down karena mereka benar-benar percaya bahwa gunung tersebut sangat suci. Masyarakat yang percaya kisahnya masih tetap melanjutkan tradisi ke gunung suci hingga saat ini. Menurut Aetherius Society, Holstown Down hanyalah salah satu dari beberapa gunung suci. Yang lain berlokasi di Devon di Yestor dekat Okehampton. Gunung suci lainnya di seluruh dunia termasuk puncak Castle di pegunungan Rocky dekat Colorado, Gunung Ramshit di New South Wales, Australia, Kilimanjaro di Tanzania, dan Lenit di Aigle dekat Les Hauches di Prancis.